A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka tentu saja mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mengikuti kegiatan daurah ilmu waris ini. Itu Bu ya. Ilmu waris ini yang oleh ketua panitia Ramadan itu disebut ilmu yang penting dan mendesak. Karena memang sudah jarang sekali lembaga-lembaga ataupun personal yang mengadakan daurah ini gitu Bu ya, dan alhamdulillah kita bisa merasakannya hari ini gitu Bu ya. Baik, kita akan buka saja daurah kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu yang akan bertindak sebagai pemateri pada daurah ini adalah Al-Ustadz Al-Haj Dede Ali Koharudin SS. Beliau adalah Ketua UPJ BMPU Pusdai Jawa Barat. Jadi nanti Ibu yang perlu konsultasi untuk zakat, infak, sedekah bisa ke beliau gitu Bu ya. Dan beliau juga menjabat sebagai sekretaris KBIHU Pusdai Jawa Barat. Ibu yang ingin umroh, yang ingin berangkat haji, konsultasi atau pendaftaran silahkan ke beliau gitu Bu ya. Dan beliau juga adalah konsultan waris dan rumah tangga, fikih rumah tangga di Pusdai Jawa Barat. Ibu yang mau konsultasi atau ingin pembagian waris gitu ya, dan membutuhkan pendampingan, membutuhkan kuasa, bisa kepada beliau. Silahkan nanti Bu ya. Nah, Ustaz ada itunya nggak? Ada ada pembayarannya nggak? Allahu alam. Silahkan Bu, nanti langsung ke beliau gitu Pak ya Ustaz. Baik, baik Ustaz, kita akan ada sesi tanya jawab Ustaz nanti di akhir. Ya, di akhir aja. Insya Allah ya Bu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Akan tetapi Ibu, sebelum sesi tersebut, artinya selama sesi pembahasan, mohon maaf untuk tidak ada peserta yang bertanya. Itu Bu ya. Yang pertama, tidak ada peserta yang bertanya atau Ustaz saya nggak bertanya tapi saya itu Bu, menanggapi enggak Bu ya. Nah, ini supaya berjalan saja pembahasan terus sampai akhir gitu Bu ya. Karena ini memang saya menyunting itu aja, modul aja tuh lumayan, ini effortnya bakal besar Bu untuk mengikuti ini. Terutama ada hitungan-hitungannya Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian Ibu yang membawa handphone supaya disilentkan Bu ya, supaya disilentkan dan tidak diperkenankan untuk mengangkat atau menjawab telepon di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan ada telepon masuk, silahkan bisa keluar dulu, ngangkatnya di luar gitu Bu ya. Nah, insya Allah kita sama-sama menjaga kekhidmatan dan kondusivitas dalam proses pembelajaran ini gitu Bu ya. Itu saja yang bisa disampaikan saya selaku pembawa acara, dan berikutnya saya serahkan kepada pemateri. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam
rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat berserta salam kita sampaikan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini kehadiran Bapak Ibu sekalian di hari ini, di pagi ini sungguh suatu perjuangan yang luar biasa ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Tapi mari kita luruskan niat kita, berangkat ibu bapak dari rumah masing-masing datang ke tempat ini tidak lain tidak bukan adalah ibtigha mardatillah ya, dalam rangka mencari ridho Allah. Kenapa bisi di antara bapak jeung ibu teh datang dongkap ka dieu teh daripada di bumi cenah ngahulang teu para ruguhnya tah niatna ge eta mah berarti sanes karena Allah. Maka mari kita luruskan niat ya sama-sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan perjuangan yang luar biasa? Dabu ayeuna teh sarada tunuhnya sebetulnya namanya. Tah subuh teh urang manggoler deui gitu kan ya. Tapi karena ingat akan ada kegiatan ini, Bapak Ibu tidak gitu kan ya. Sehingga mungkin dari pagi sudah mempersiapkan diri. Ada yang jauh dari sini, Bu, tempatnya, Pak? Dari mana paling jauh barangkali? Dari mana? Dayakolot, Masya Allah, luar biasa Dayakolot ya, kabupaten. Enggak banjir Pak, enggak banjir Pak. Aduh, luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa Bapak ini. Udah dari Dayakolot banjir, jadi perjuangan luar biasa gitu kan ya. Ibu ada yang dari Milenia atau dari Muara Rajen? Ada? Itu mah perjuangan beda dengan si Bapak tadi ya. Tapi sekali lagi yang penting mah niatnya saja ya, lillahi ta'ala gitu kan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang keluar dari rumahnya dengan niat hendak thalabul ilmi gitu kan ya, melainkan baginya langkah demi langkahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai orang itu kembali ke rumahnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kalau niat kita tulus ikhlas karena Allah, maka langkah Bapak Ibu sekalian insyaallah akan dinilai jadi jihad fi sabilillah. Kumaha da abdi mah ngenge motor, ngenge mobil, ngalengkah henteu, putaran-putaran rodanya akan dihitung oleh Allah ya. Nah itu ya insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya izin berdiri saja ya. Biar lebih komunikatif gitu kan ya. Nah, nggak nampak. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kita memulai kepada pembahasan, mari kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang saya ambil dari surah An-Nisa. Ayat berapa tah? 11 dan 12. Aduh, sudah pintar Ibu, luar biasa. Ini ketinggali orang majlis taklimnya gitu kan ya. Tidak sia-sia melangkah dari rumah tiap minggu ya. Nah, maka kita saya dulu lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluthi min ba'di wasiyyati yusa biha aw dayn. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Wasiyatan minallah. Wallahu alimun halim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini berkaitan dengan masalah waris dan hak-haknya, itu kan ya. Bapak Ibu, di dalam Islam ya, ketika kita mati harta dibawa enggak? Tidak. Cuman apa yang dibawanya? Harta juga dibawa. Cuman bukan zohirnya gitu kan ya, tapi bagaimana cara membelanjakannya ya. Terkait harta, Islam mengatur ya bagaimana membelanjakan tentang harta itu. Satu, apa saja? Zakat. Kedua, sedekah, infak, wakaf, waris. Masih ada? Hibah, biaya pendidikan. Ayo, hibah. Apalagi? Wasiat. Terus hadiah. Ya, hadiah. Nah, masing-masing itu diatur oleh Allah ya. Zakat diatur, tata cara dan bagiannya diatur ya. Meskipun dalam ayat Al-Qur'annya mah global ya, wa atuz zakah, begitu saja, atau wa itauz zakah. Masalah pembagiannya hadis Rasul, para ulama ya, ijtihad para ulama, begitu kan ya. Kemudian mengenai sedekah, apalagi ini lebih umum, begitu kan ya. Bisa berupa harta ya, bisa non harta, gitu kan ya. Senyum saja sedekah. Ibu sok senyum, suka kepada suami, nah, awas, yang penting bapak suka senyum kepada istri, asal jangan bapak boleh senyum tapi jangan ke salah orang, betulnya harus kepada yang berhaknya, yaitu kepada istri sendiri. Ibu pun demikian ya, harus kepada suaminya, kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, begitu kan ya. Nah, jangan salah orang yang kita senyumi, bahaya ya, menimbulkan prahara nanti ya. Komo senyumnya lira, nah kade ya, hiji aya masalah, kedua masalah jiwa, juga senyum sorangan, kade hati-hati ya. Nah, senyum saja sodak, maka sodakoh mah luas, gitu kan ya. Tenaga sodakoh, gitu kan ya. Pikiran sodakoh, gitu kan ya. Maka itu adalah lebih luas. Infak, nah kalau infak bisa dengan harta, itu kan ya. Kemudian dan lain sebagainya, ada wasiat, gitu kan ya. Termasuk di dalamnya waris, begitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, ketika kita berbicara masalah waris, apa yang ada dalam ingatan Bapak Ibu sekalian?
Sekali lagi, ketika berbicara warisan, apa yang Bapak Ibu terpikir? Satu, kematian. Kedua, harta, ahli waris. Terus harta peninggalan, ada yang meninggal, ada ahli waris. Itu ketika bicara warisan. Terus biasanya masuk pasya rebutannya. Nah, supaya tidak terjadi kerebutan, maka Allah mengaturnya. Ya, maka Allah mengaturnya. Bapak Ibu bisa lihat terus harotam baca Qurannya. Oh, kata siapa? Masa seumur ibu sebelum khotam-khotam? Oh. Kalau ditanya Ramadan sekarang udah khotam belum? Dah. Sudah khotam Bapak Ibu kan ya? Nah, berkali-kali mungkin kita baca, lihat masalah zakat diatur nggak rinciannya? Tidak, ya. Masalah zakat diatur nggak rinciannya? Tidak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hanya tunaikanlah zakat, tapi tidak diatur apa saja yang harus dizakatkan ya, besarannya berapa, gitu kan, tidak ada ya dalam Al-Quran. Sepakat. Sholat ada rinciannya nggak ada, hanya wa aqimus sholat saja, dirikanlah sholat, tidak ada harus 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, tidak ada ya. Kemudian waktunya tidak ada ya, hanya Allah menyebutkan bahwa yang namanya sholat itu waktunya ditentukan bagi orang yang beriman. Hanya itu saja dalam Al-Quran itu. Tapi subuh yang disebutkan tidak dalam Al-Quran, tidak, gitu kan ya. Kemudian wasiat tadi ada nggak rinciannya? Nah, tidak ada. Dain, masalah utang, nah, nggak ada. Tetapi masalah zakat, masalah punten waris tadi yang kita baca 2 ayat tadi, itu rincian bagiannya ya. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain ya. Allah sudah mewasiatkan bahwa bagi seorang laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Maka ibu-ibu tekeng protesnya, lamun ibu gaduh saudara laki-laki ya, yang laki-laki itu harus 2, ibu mah hiji. Yang saudara ibu mah yang laki-laki dapat 200, ibu mah 100 ya. Jangan ngiri teng siriknya ya, jangan jadi marah. Sudah begitu diaturnya oleh Allah. Kenapa laki-laki harus 2 kali lipat? Nah, meskipun ibu teh, adek ibu teh kecil, masih TK, masih SD, nah, meliti keneh gitu kan ya. Terus 200 hari saya sudah punya anak, sudah punya incu ya, dapatnya cuma 100. Karena nanti anak ini akan besar kalau usianya, punya tanggung jawab. Tes ya, punya tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi ibu punya suami, gitu kan ya. Yang wajib menafkahi siapa? Suami. Ibu wajib gak menafkahi keluarga? Tidak. Nah, itulah makanya ya, maka tanggung jawab seorang suami itu luar biasa, tanggung jawab seorang laki-laki itu luar biasa, gitu ini. Maka jangan protes, gitu kan ya, wayah nawe, gitu kan ya. Dan itu sudah diatur oleh Allah, itu wasiat dari Allah, gitu kan ya. Tadi disebutkan apabila kamu meninggal lalu ada 2 orang atau lebih anak perempuan ya, hanya anak perempuan saja, maka falahunna sulusa mataruk, maka bagi mereka 2/3 ya. Apabila fa in kanat wahidah, kalau 1 saja anak perempuannya, maka falahan
baginya setengah. Itu aturan-aturan dari Allah. Kemudian ibu bapak hanya seperenam ya, apabila si mayit punya anak. Kalau tidak punya anak 1/3 sulus ya. Nah, itu sudah diatur dalam Al-Quran tadi yang kita baca ya. Kemudian kalau kamu meninggal lalu meninggalkan seorang istri, maka berisnya istri berapa tadi? Rubu 1/4 ya, apabila kamu tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, sumun 1/8. Jadi ya sudah diatur oleh Allah. Jadi, maka kita harus terima ya. Nah, sampai Allah istilahnya turun tangan gitu ya, memberikan bagiannya ya. Yang lainnya yang tidak ada dalam Al-Quran oleh hadis Rasul. Oh ya, sampai begitu. Kenapa? Karena tadi terkadang masalah waris harta peninggalan yang terjadi bagaimana? Nah, satu dibagi rata ya. Kadang kita ketika ada yang meninggal, jujur saja terkadang kita memakai cara hukum manusia manusia ya. Jadi pakainya hukum manusia terkadang daripada pipa seun bagi rata. Benar gak begitu? Tidak, karena oleh Allah sudah diatur gitu kan ya. Kemudian atau berdasarkan hukum adat yang berlaku ya di suatu daerah tertentu, ketika ada yang meninggal tuh adatnya begini, itu yang berlaku begitu kan ya. Sekarang mari kita lihat ya, bagaimana pesan Rasulullah SAW ya. Nah, kata Rasul, bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitabullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud ya. Nah, pesan Nabi ini merupakan perintah atau ajaran agar kaum muslimin selalu merujuk kepada ketentuan Al-Quran dalam membagikan harta warisan gitu kan ya. Nah, Muaz bin Jabal lebih lanjut memberikan isyarat bahwa setelah Al-Quran adalah sunnah-sunnah Rasulullah dalam membagikan harta warisan. Nah, sekali lagi, namun yang terjadi di tengah-tengah kita yang diikuti adalah hukum manusia ya. Maka pantas ya kata Rasul ya, Rasul bersabda, ta'allamul Quran ya, mestilah kalian itu belajar Al-Quran, wa'allimuhun nas, lalu ajarkan Al-Quran itu kepada manusia, siapa saja manusianya mah gitu ya. Nah, mau ibu belajar Al-Quran, ada suami silahkan, kebetulan suami misalkan belum bisa baca Al-Quran, ajarkan ya. Suami belajar Al-Quran sudah bisa, istri kebetulan belum bisa, ajarkan istri kita. Belajar Al-Quran sudah bisa, kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita yang terdekat dulu saja gitu kan. Jangan sampai kita hari kepada orang lain mengajarkan, hari yang terdekat dengan kita sehari-hari tidak diajarkan ya. Yang terdekat dulu dengan kita ya, kerabat kita dulu. Nah, sehingga 99% ketika menggunakan kaidah syariat Islam ya, aturan dari Allah dan Rasulnya, maka masalah waris ini terpecahkan, tidak akan ada masalah ya. Kuncinya apa? Kesadaran kita masing-masing ya, kesadaran umat untuk siap diatur oleh Allah, siap mengikuti sunnah Rasul, itu saja ya. Kalau siap, insya Allah tidak akan ada masalah kan ya. Nah, kemudian kata Rasul, wa ta'lamul faraid, lalu pelajari masalah faraid tentang masalah waris ini. Kenapa? Nah, fa ini umruun makbudun wa anna hadzal ilma sayuqbadu wa tadharul fitan gitu kan. Lalu ajarkan kepada manusia. Nah, ibu bapak sekarang belajar nih masalah waris, nanti ajarkan kepada suami, kepada istri, kepada anak. Nak,
ngariung. Kalau ibu nanti meninggal ya begini caranya. Nah, gitu ya. Wasiatkan dulu kepada mereka. Ya. Bapak pun demikian. Nanti kalau bapak meninggal, mah kadieu mun bapak meninggal, nah kieu carana. Jadi mun ibu heula mama heula nu meninggal, tah kieu carana. Di depan anak-anak biar anak-anak tahu juga. Gitu kan ya, paham juga. Kenapa? Ya karena kata Rasul, aku ini adalah seseorang makbudun yang akan meninggal, ya yang akan meninggalkan dunia ini. Wa anna hadzal ilma sayukbadu, dan ilmu ini pun tentang faraid ini pun sayukbadu sama akan menghilang. Itu kan ya. Fatahharul fitan, sehingga menimbulkan atau munculnya fitnah. Fata yahtaliful isnani fil faridah fala yajidani may yafsilu bainahuma, gitu kan. Muncul fitnah, gitu kan lah, terkait harta peninggalan ini, sehingga tidak menemukan ya seseorang yang bisa menyelesaikan masalah harta peninggalan ini, begitu kan ya. Demikian, ini hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini warning dari Rasul, gitu kan ya. Kemudian wa ta'lamul faraidho wa alimuhan nas fa innahu nisful ilm, ya. Pelajari ilmu faraid ini karena ajarkan kepada manusia, karena sesungguhnya warisan ini, ilmu faraid ini adalah nisful ilm, setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, gitu kan ya. Dan ilmu waris ini, ilmu faraid ini menjadi yunsa, dilupakan. Ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu tentang faraid ini menjadi sesuatu hal yang pertama kali hilang edarannya di tengah-tengah manusia. Sekarang bisa dirasakan kan ya. Tadi daripada ribet bagi rata. Daripada ribet hukum adat yang kita sudah berlaku di sini, ikuti saja. Gitu kan ya. Masalah waris ini seolah-olah menjadi ilmu yang asing, bahkan tidak dikenal sama sekali, gitu kan ya. Nah, terasa sekarang. Nah, ini padahal Rasul sudah memberikan warning, ya, peringatan kepada kita jauh-jauh hari. Nah, kemudian terkait apa sih hukum waris ini, gitu ya, hukum yang membicarakan waris ini. Singkatnya, hukum waris ini adalah hukum yang mengatur tentang ya perpindahan ya harta peninggalan dari seorang al-muwaris ya kepada al-waris ya, dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya, gitu kan ya. Jadi hukum yang menjelaskan tentang pemindahan hak harta peninggalan tersebut ya kepada ahli waris, dengan menentukan siapa saja si ahli warisnya, lalu siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, gitu kan ya, berapa bagiannya masing-masing, begitu kan ya. Kemudian seperti itu. Nah, dengan demikian, karena Allah yang sudah mengatur orang yang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan tersebut sudah terbebas dari harta tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang punya harta ya, kemudian suatu saat meninggal, lalu karena kita sudah mewasiatkan, mengamanatkan kepada ahli waris kita, nih begini-begini caranya, nanti ahli waris sepakat, maka insya Allah kita sudah tidak beban lagi dengan harta tersebut, gitu kan, sudah ringan di hadapan Allah. Kenapa? Tuh, sudah diatur oleh ahli waris kita, sudah pindah kepada ahli waris ya. Jadi sebetulnya mah jangan takut Bapak Ibu lah, gitu ya. Bahkan ada di antara kita ketika masih hidup saja, tadi teh daripada kepasiaeun, nah daripada nanti kalian bertengkar masalah harta ini, udah Bapak bagikan saja, Ibu bagikan saja dari sekarang, bagi rata lagi, gitu kan ya. Boleh begitu? Boleh saja. Ketika kita masih hidup, boleh saja. Namanya
pemberian boleh saja sebetulnya, cuman ada cumannya, gitu kan ya. Sisi keadilannya terkadang tidak kena. Si A, si B, si C, kita punya anak, kehidupannya terkadang berbeda. Ada yang sudah mapan, ada setengah mapan, ada kurang. Kita bagi rata, adil tidak begitu? Tidak, gitu kan ya. Kalau pemberian harusnya, tapi kalau beda deh, masalah lagi ya. Nah, kita memberi lebih gede kepada yang tidak mampu tadi. Nah, tapi yang setengah mampu kadang jadi masalah. Kenapa sih itu mau dikasihnya lebih? Kita memberikan penjelasan tidak bisa masuk. Mungkin yang sudah mapan pun terkadang tidak masuk. Karena yang namanya harta, apalagi pemberian ya dari orang tua, yang ini luar biasa, gitu kan ya. Maka yang lebih adil itu kita nggak usah bingung sebetulnya mah ya, sudah diatur oleh Allah. Yang sekarang menikmati saja, nikmati yang sekarang. Nanti kalau sudah meninggalkan, diatur ke Allah, gitu kan ya. Sudah diatur sama Allah, gitu kan ya. Ini sama dengan sebetulnya Bapak Ibu, ini tuh harta peninggalan yang dibagi secara waris itu sebetulnya hakikatnya ini pemberian dari Allah langsung, gitu ya, kepada si ahli waris ya. Kita punya orang tua kita sudah meninggal ya, kita penyelesaiannya dengan hukum waris. Bapak dapat sekian, ibu dapat sekian. Hakikatnya itu Allah yang ngasih ya, dikasih oleh Allah ya. Pernah nggak kita mengusahakan harta itu? Tidak, gejlik begitu saja kan dari Allah. Bahkan terkadang kita tidak tahu harta si bapak itu ya. Pas dilihat di notaris, gini harta si bapak itu luar biasa gitu ya, miliaran ya. Tiba-tiba kita dapat sekian dari harta itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Maka nggak usah takut sebetulnya dengan harta ini, diatur oleh Allah, gitu kan ya. Nah, santai saja, gitu kan ya. Nah, sementara ya zaman jahiliyah dulu, Arab jahiliyah dulu, masalah hukum waris ini sudah ada. Cuman masalah zaman jahiliyah ini mah perempuan dan anak-anak tidak dapat bagian. Itu kenapa? Karena mereka menganggap perempuan dan anak-anak itu adalah orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang tidak berdaya. Itu kan dianggapnya demikian. Padahal di ayat 7 surah An-Nisa sebelum ayat yang tadi ya, Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathur nasibam mafrudo, gitu kan ya. Jadi ketika sudah turun Islam mah tidak lagi ya kebiasaan adat orang jahiliyah itu dihapus, gitu kan ya. Kenapa? Perempuan juga punya hak, anak-anak kecil juga punya hak, begitu kan ya. Nah, jadi Islam itu memandang semua manusia itu punya hak yang sama, gitu kan ya. Laki-laki nasib mimma tarokal walidan wa aqrabun, gitu ya, punya hak ya, punya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Perempuan pun demikian, punya bagian atau hak dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Mimma qalla au katsur, baik itu sedikit maupun banyak, gitu kan ya. Kata Allah, nasibam mafrudo, itulah bagian yang sudah ditentukan, gitu kan ya. Jadi sudah jelas dari Allahnya. Nah, gitu ya, sudah ditentukan oleh Allah. Lanjut. Nah, berikutnya, apa yang menjadi syarat bahwa hukum waris ini, nah, atau rukun waris ini? Satu, adanya orang yang
mewariskan al-muwaris dengan syarat harus sudah meninggal dunia atau dinyatakan secara hukum telah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau belum meninggal dunia berlaku tidak waris? Tidak. Catatannya harus meninggal, sudah wafat atau secara hukum dinyatakan sudah meninggal. Si A pergi ke luar negeri, jadi kan sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, tidak ada kabar. Nah, sekian tahun ditelusuri oleh negara ya melalui kedutaan besar, ternyata tidak ada, itu kan ditemukan berbagai negara, oh tidak ada ternyata, maka secara hukum diponis berdasarkan hukum si A itu sudah meninggal. Nah, maka harta yang adanya menjadi harta warisan. Yang kedua, adanya ahli waris, ya, yaitu orang yang memiliki hubungan penyebab kewarisan dengan si almarhum atau almarhumah, ya, seperti hubungan darah, ikatan pernikahan yang sah, gitu kan ya. Kalau tidak ada ahli waris bagaimana? Seseorang itu istilahnya mah kaluhur teu daunan, kahanap teu akaran, kagigir teu aya dahanan, estu tunggara. Itunya cek orang Sunda mah tunggara. Jadi hanya satu saja seorang, tapi kebetulan dia punya harta, meninggal dunia, terjadi gak perwarisan? Terjadi pewarisan gak? Tidak, kan syaratnya dia tidak terpenuhi ya, sebab tidak ada ahli waris. Atau kemanain hartanya? Ke lembaga yang dapat dipercaya, misalkan oleh Baitul Mal. Nah, makanya sebelum meninggal orang tersebut harus lapor ya ke Baitul Mal itu, iya, bahwa saya tuh hanya sendirian nih hidup di dunia teh, ya. Orang tua kesana gak ada, saudara tidak punya, sudah meninggal semua, atau saya hanya satu-satunya. Nah, istri sudah meninggal, kemudian anak tidak punya, ya, hanya sendiri saya hidup. Tapi alhamdulillah Allah karuniakan saya harta ini di sini begini. Mohon ketika saya meninggal ini mohon diatur. Nah, diserahkan kepada demikian ya. Nah, itu nanti secara hukum sah, betul. Kemudian adanya harta yang diwariskan. Kalau nggak ada harta, ya buat naon atuh, naon diwariskeun ya. Tapi ka ciri getih oge ahli waris, naon atuh diwariskeun, nggak ada gitu kan ya. Nah, begitu ya. Jadi ketiga hal ini harus ada, gitu kan ya. Seorang sudah meninggal, ada ahli warisnya, ada harta yang ditinggalkan, maka terjadi proses pewarisan. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Sekarang penyebab. Satu, keturunan atau kekerabatan, anak, cucu, bapak, ibu, kakek dan seterusnya, saudara kita, ya, adik, kakak, saudara sebapak, saudara seibu, ya. Kemudian juga keponakan, paman kita, bibi kita, ya. Kemudian juga keponakan sepupu kita, gitu kan ya. Maka ini karena keturunan atau kekerabatan, gitu kan ya. Nah, ini dasarnya surah Al-Anfal ayat 75 dan ayat An-Nisa ayat 7 tadi ya. Kemudian pernikahan yang sah menurut syariat. Punten, kalau terjadi hamil duluan, ya, padahal nikahnya dengan orang yang menghamili, punya anak nanti, itu kan ya. Anaknya bukan ahli waris, itu tidak bisa saling mewarisi, tidak saling mewarisi itu. Kenapa? Nah, terjadinya tadi karena tidak sah, gitu kan ya. Harus yang sah. Kalau yang nikah siri dapat. Yang penting mah rukun nikah terpenuhi, ya. Bapak misalkan nikah siri, gitu kan, tidak tahu istrinya, begitu kan ya.
Yang penting si istri yang dinikahi siri tadi memperlihatkan buktinya, ada saksinya bahwa dia nikah dengan suami tersebut, maka dia punya hak waris, posisinya sejajar sebagai istri. Ya. Maka supaya prahara Pak, tong nikah siri banyak. Kalau mau poligami harus terang-terangan Pak. Syaratnya harus apa? Harus berani. Mun teu wani mentong. Kalau tidak berani jangan coba-coba poligami. Sebab apa? Nantinya akan tadi susulumputan, ujungnya ngabohong terus gitu ya. Ketika meninggal tiba-tiba istrinya sudah enak dapat sekian, ternyata muncul istrinya yang tadi gitu kan ya. Nah seperti itu. Dan kalau begitupun ibu-ibu jangan mau dinikahi secara siri ya, sebab tadi bisa tidak ada buktinya ya, bisa tidak ada buktinya gitu kan ya. Saya ada kasus Pak yang konsultasi ke sini ya, dari Jawa ya, datang ke sini seorang ibu sama anaknya ya, menanyakan si ibu ini memang dinikahi secara siri oleh si bapak itu. Si bapak meninggal ya, menanyakan kepada saya, Pak saya punya hak? Kalau secara ini punya hak itu kan ya, cuman ibu punya bukti nggak bahwa ibu itu pernah nikah dengan almarhum? Nah ini masalahnya, katanya tidak. Nah kalau ini masalahnya dibawa ke pengadilan pun ibu kalah gitu kan ya. Jadi wayahna istri yang pertama tuh yang dapat itu, karena secara hukum tidak bisa ya, tidak ada bukti, tidak ada saksi kan begitu ya. Nah, bagaimana? Makanya kasihan si ibu itu ya, jadi yang nggak dapat. Maka ibu-ibu jangan mau dinikah siri ya, kecuali ada saksi dan bukti itu kan ya. Entong bu, entong ya, jangan tunggu nikah siri itu ya, nggak mau gitu. Kalau mau nikah sama saya harus terang-terangan, wani itu gitu ya. Kalau tidak wani jangan diterima ya. Kemudian memerdekakan ya, memerdekakan. Seperti halnya dulu zaman sahabat ya, Abu Bakar Siddiq ya, pernah memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah gitu kan ya. Maka siapa namanya? Bilal ini menjadi ahli waris Abu Bakar gitu kan ya. Menjadi di dalam hadisnya ada al-wala luhmatun kaluh matil apa ya, lupa lagi ujungnya, bahwa seorang yang dimerdekakan itu bagaikan kerabat ya, dengan kerabat yang lainnya gitu kan ya. Nah, jadi makanya dia menjadi waris ya, menjadi bagaikan apa namanya, punya hukum keturunan atau kekerabatan, maka baginya menjadi ahli waris dari orang yang memerdekakan itu kan ya. Nah cuman kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada ya masalah perbudakan gitu kan, paling sekarang hanya ini dua. Nah, keturunan jelas ya, ayah, anak, saudara, paman, kaya dan sebagainya. Kepernikahan padahal tadinya tidak kenal ya, bukan siapa-siapa, tapi karena pernikahan meninggal suaminya, meninggal istrinya, maka suaminya dapat hak, maka ketika meninggal suaminya istrinya dapat hak begitu kan ya. Kalau cerai duluan nggak dapat ya. Kalau sebelum meninggal terjadi perceraian, maka kan sudah orang lain lagi ya. Nah, maka tidak mendapat hak waris begitu kan ya. Nah kemudian itu yang menjadi penyebab pewarisan. Kemudian penghalangnya, satu, pembunuhan yang disengaja. Laisa lil qital
min tirkatil maqtul syai'. Ya. Orang yang membunuh ya, maka tidak mendapatkan hak waris sedikit pun. Laisa lil qatil, ini punten, laisa lil qatil, bukan lil qital, lil qatil ya. Salah harokat ya, lil qatil gitu kan. Di bukunya mohon dibetulkan, laisa lil qatil min tirkatil maqtul syai'. Apa namanya? Oh, enggak ada. Oh iya ya. Maka itu ditulis, mangga silakan. Laisa lil qatil min tirkatil maqtul syai', gitu kan ya. Bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidak mempunyai hak waris ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, sekarang merajalela ya pembunuhan, nauzubillah ya. Kita banyak menyaksikan baik dari medsos maupun dari televisi, begitu kan ya. Bahkan gara-gara hanya seorang anak minta dibelikan motor, gitu kan ya. Nah, mungkin orang tuanya keheula, sabar dulu, ada yang lebih urgen, malah orang tuanya dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Ya banyak, maka orang tersebut tidak punya hak waris dari orang tuanya tadi. Nah, bahkan di dalam kaidah fikih, usul fikih ya, man istajal bi syai'in qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum masanya, maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu ya. Yang kedua, perbedaan agama ya. Perbedaan agama ya, la yatawarasu ahlul milatain ya. Tidak saling mewarisi ya orang yang mempunyai dua agama ya, yang berbeda agama, gitu kan ya. Suaminya Islam, istrinya non muslim, gitu kan ya. Ketika meninggal suaminya tidak terjadi pewarisan. Anaknya mah muslim, hanya ke anaknya saja, begitu kan ya. Nah, hanya ke anaknya saja. Istrinya mah tidak punya hak waris, betul kan ya. Kenapa? Berbeda agama, berbeda akidahnya, berbeda ideologinya ya. Tidak mewaris. Begitupun kalau si istrinya yang Kristen tadi meninggal, punya harta, maka bukan warisan, pemberian saja itu mah ya. Bukan warisan, pemberian saja itu mah ya. Karena tidak saling mewarisi, begitu kan ya. La yarisul muslimul kafiro walal kafiru al muslima. Ya, seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir. Begitupun orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jadi tidak terjadi saling pewarisan, itu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbudakan. Ketika terjadi perbudakan, maka terhalang pewarisannya. Mangga. Ya, tadi meskipun memang sudah takdirnya Allah, gitu kan ya, tapi kan tidak normal ketika seorang itu dibunuh, gitu kan, berarti didahulukan, gitu kan. Nah, dibunuh meskipun nanti sudah takdir dari Allah ya, sudah catatnya demikian, gitu kan, artinya tidak normal kan ya meninggalnya ketika hal itu. Oke. Nah, sekarang terkait hak dalam harta peninggalan ya. Bapak Ibu ya, hak dalam harta peninggalan artinya yang menjadi hak si almarhum atau almarhumah. Jadi ketika almarhumah ya, atau ada yang meninggal, maka almarhumah itu punya hak dari hartanya, harta peninggalannya. Apa? Satu, biaya pengurusan jenazahnya ya. Jadi kalau misalkan seseorang meninggal dunia ya, meninggalkan harta peninggalan, misalkan apakah berupa uang ya, atau berupa harta lainnya, rumah, tanah misalkan. Nah, kalau harta tidak bergerak, model rumah, tanah, kan lakunya tidak seperti membuat bala-bala ya, gorengan. Sekarang dibuat, dijajakan langsung laku, begitu, langsung ada yang beli, gitu kan. Tapi kalau rumah tanah nunggu waktu terkadang, gitu kan ya. Nah, ketika meninggal kan ada biaya pengurusan jenazah ya, apalagi di kota gini ya, pemakaman saja
bayar gitu kan ya, berapa juta gitu kan ya. Belum, kadang meskipun yang memandikan atau yang memelihara jenazah itu tidak meminta, tapi terkadang kita ngasih, atau terkadang kita manggil tim khusus gitu kan ya untuk memandikan, kan berbiaya itu ya. Nah, belum ambulannya, belum dikuburnya, berbiaya. Nah itu sebetulnya hak si almarhum gitu ya, istilahnya dalam tanda petik gitu ya, hak untuk merasakan hartanya yang terakhir lah gitu ya, dalam tanda petik istilahnya. Nah, jadi dari harta peninggalan nanti kalau misalkan ada nunggu rumah mah, nunggu tanah dijual malah lama atuh ya, maka sama salah seorang ahli warisnya ditalangin dulu istilahnya, dibayar. Biar sama saya dulu habis 5 juta misalkan, 5 juta dibayarkan gitu kan ya. Ketika nanti rumah itu atau harta peninggalan itu laku dijual, maka si anak atau si ahli waris tadi yang nalangin dulu itu sebetulnya tidak masalah ketika memperhitungkan. Oh kemarin itu ketika meninggal dunia itu si bapak itu oleh saya dulu ditangani 5 juta, habis 5 juta, nggak apa-apa. Tapi terkadang kita mah menganggapnya sesuatu yang tabu gitu kan. Kadang kita berpikirnya bagaimana, si etanya kakolot dikatega gitu. Tidak sebetulnya. Dan ini mah hak jenazah ya, hak mayit untuk merasakan ini. Terkecuali ikhlas lillahi ta'ala, tidak diperhitungkan lagi, lain hal ya, lain hal gitu. Tapi kalau nanti yang bersangkutan memperhitungkan, nggak jadi masalah, keluarkan 5 juta, berapakah? 5 juta, keluarkan 5 juta dari harta peninggalan, dari rumah tadi yang sudah laku dijual misalkan ya. Nah, kemudian ketika si mayit itu punya utang, lunasi dulu utangnya, itu hak si mayit ya, hak mayit ya. Maka ahli warisnya ketika ada yang meninggal orang tuanya, jangan buru-buru ingin dibagikan, cek dulu si bapak itu punya hutang tidak ketika hidupnya gitu kan ya. Bahkan tanya-tanyakan ke saudaranya, bisa ada yang tahu ya dalam hidupnya, dicek dulu punya utang enggak gitu kan ya. Kalau punya, bayar dari harta peninggalannya ya. Kemudian zakatnya, wasiatnya ya, wasiat. Nah, itu yang menjadi hak dari harta peninggalannya, hak si mayit. Kemudian bagaimana tahapan pengurusan harta peninggalan ya. Satu, ketika terjadi meninggal, ada yang meninggal, data dulu ahli warisnya siapa saja, data semua ya. Awas, ahli waris itu tidak hanya anak saja. Kita mau berpikirnya ahli waris teh anak saja. Bapaknya masih ada nggak? Ada. Kakeknya, oh ada juga. Anaknya ada, masih punya cucu lagi gitu kan ya. Oh punya saudaranya ada gitu kan ya. Kemudian keponakan ada, pamannya ada, bibinya ada, punya sepupu gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah data dulu semua data. Nanti langkah berikutnya nanti ya, apakah semua itu akan dapat warisan atau tidak? Nah gitu kan ya, masalahnya begitu, punya hak atau tidak. Yang penting data saja dulu. Yang kedua, mendata atau menentukan harta peninggalan. Harta peninggalan si bapak teh bener dengan sakit gitu ya, data dulu, cek dulu. Sebab terkadang suka ada pak orang tua tuh yang nggak bilang-bilang kepada anaknya atau kepada ahli warisnya ya, bahwa dia tuh punya harta sebetulnya gitu kan ya. Nah itu cek dulu, minta info dulu ya, apakah ke saudaranya, ke adiknya, ke uangnya. Barangkali suka ada kan orang tua teh yang dipercayai adiknya atau kakaknya, ya ulah kanyawan ya ku barudaknya, ieu mah dipercayakeun ieu suratna. Soalnya mun aya kanyawan beda, si cikal masuk rada ieu can rada galak kana harta teh gitu kan ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Nah, yang tidak tahu si anak-anaknya. Nah, hanya yang tahu itu misalkan saudaranya tadi gitu yang, oh ternyata bapak tuh dulu ketika meninggal tuh nih hartanya gini. Cek si cikal tuh lain ti kamari atuh, anya kabur ka bagi-bagi cenah gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dicek dulu atau ditentukan dulu harta peninggalannya seberapa gitu kan ya. Kemudian nanti mendata ahli waris, kena tentukan ahli waris yang mendapatkan bagiannya. Apakah dari seluruh ahli waris itu semuanya punya hak waris enggak atau tidak bahkan. Nah itu dicek. Nah kemudian
menunaikan segala bentuk pengeluaran tadi yang menjadi hak mayit, misalkan biaya pengurusan jenazah, melunasi hutangnya, memenuhi wasiatnya, pengurusan harta peninggalan. Nah, ini dikeluarkan. Bisa ada pengurusan ketika penjualan, kan kita terkadang memerlukan orang lain ya, yang ahli, juru taksir misalkan ya, atau notaris begitu kan ya. Itu keluarkan dulu biaya itu. Nah, kemudian setelah dikeluarkan yang 4 macam ini, lalu atau sebetulnya ke sini dulu nih, memberi kerabat ya, memberi kerabat. Tadi misalkan Bu ya Pak, berbeda agama ya, ahli waris yang lain bahkan punya hak, lalu bagaimana tuh dia? Kasih saja. Nah, dikasih sifatnya pemberi gitu kan. Kalau mengasih ada aturannya nggak? Harus berapa? Tidak berapa, tidak ada ya. Satu, harus ada kerelaan yang ngasihnya berapa gitu kan ya. Tapi yang wajar-wajar saja. Atau si bapak itu, si ibu itu punya anak adopsi gitu ya, mengadopsi anak. Nah, dia kan bukan anaknya ya, tapi mengadopsi. Yang lama sudah sama dia gitu kan ya. Nah, maka itu beri saja. Jangan sampai ada dia mah tidak punya hak waris gitu. Tidak dikasih, jangan. Beri gitu kan ya, beri. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ya, ayat ke-8 surah An-Nisa ya. Tadi laki dan perempuan punya hak yang sama, artinya punya bagian. Ayat ke-8 mah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama farjuquhum minhu. Itu kata Allah ya. Idza hadarul qismata, apabila hadir pada saat pembagian waris itu siapa? Ya, ulul qurba, kerabat si mayit ya. Nah, wal yatama, dan anak yatim. Misalkan dari kerabat itu ada yang orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, yatim kan merentah gitu. Nah, maka kata Allah farzuquhum minhu, beri dari harta warisan itu. Ya, beri saja dari harta warisan. Sekali lagi, masalah pemberian tergantung kerelaan si ahli waris yang pokok. Yang penting masuk akal saja gitu kan ya. Nah, jangan sampai ada ketika harta peninggalannya miliaran, dikasih hanya ratusan ribu gitu kan ya. Kasihan gitu kan ya. Terlalu mencolok. Nah, setelah memberi kerabat, sisanya ada berapa? Oh, sisanya ternyata masih nisab ya. Ketika dihitung, maka tunaikan zakatnya 2,5% ya. Kenapa? Ya, supaya harta yang dibagikan kepada ahli waris itu adalah harta yang benar-benar milik almarhum atau almarhumah, bersih ya, tidak ada campur hak yang lain lagi. Karena demikian prinsipnya, yang dimaksud harta peninggalan itu harus memang harta peninggalan yang murni milik almarhum ya, harus murni milik almarhum. Tidak boleh kecampur dengan yang lain. Ketika dalam harta itu ternyata ada saham orang lain ya, maka pisahkan dulu, ambil dulu saham orang lain itu tersebut ya. Nah, meskipun saham tersebut dengan ahli warisnya, dengan anaknya misalkan ya. Nah, ketika membeli tanah itu ya, ternyata ada sumbangan dari anaknya gitu kan ya, atau dari istrinya. Nah, maka pisahkan dulu tuh yang itu, sebab harus murni milik si almarhum atau almarhumah. Nah, setelah ini dipenuhi ya, itu sudah bersih, baru pembagian harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Paham Bapak Ibu sampai sini? Oke. Nah, HP itu singkatan ya, harta peninggalan. Saya ngasih HP. Ya. Lanjut. Nah, sekarang tadi pertamanya menentukan
ahli waris ya, awe ahli waris siapa saja, maka ada bagan ahli waris laki-laki, artinya semuanya ahli waris itu laki-laki saja. Siapa saja itu kan ya. Nah ini yang meninggal, satu berarti anak, dua cucu, tiga ibu atau bapak ya, empat kakek atau nenek dan seterusnya ke atas gitu kan ya. Kemudian 5 berarti saudara sekandung, 6 saudara sebapak, 7 saudara seibu, 8 anak ya laki-laki saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung. Nomor 9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Paham ya? Sok paham teh. Ya syukur ada pabelit dengan bahasa teh ya.